Bismillahirrahmanirrahim. Wajan anhu Musin Kusani Wahum Muktasaduna Muktasiduna Minal akhyari wal abrari Lahum amalu qasiru Lahum amalun qasirun La yulhihim anillahi wa an dzikrihi Wa la yanshihim daral akhiratu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Masuk golongan yang ke berapa? Kedua. Wahum, adapun mereka adalah al-muqtasiduna minal akhyar wal abror. Golongan siapa? Al-muqtasidun minal akhyar wal abror, daripada golongan-golongan orang-orang pilihan, wal abror, dan siapa? Orang-orang yang baik. Al-abror. Innal abror lafi na'im. Lahum amalun qasir, mereka mempunyai angan-angan yang pendek. La yulhihim anillah, yang tidak sampai melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, wa an dzikrihi, dan daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yunsih, dan tidak melalaikan kepada mereka adalah akhirat, kepada akhirat. Wala yushghiluhum, dan tidak menyibukkan kepada mereka al-istidad, daripada mempersiapkan lil maut, untuk mati. Maksudnya tidak ada hal-hal yang menyibukkan dia untuk mempersiapkan kematian. Wala yahmiluhum ala imaridid dunya, dan tidak membawa kepada mereka ala imaridid dunya, untuk memakmurkan dunia. Enggak sampai tergiring daripada memakmurkan dunia. Wa tasyiniha, dan daripada perhiasan dunia. Ya enggak sampai cinta dunia. Enggak sampai cinta dunia. Wal ightirar, juga enggak sampai ketipu bizakharifiha, dengan gemerlap-gemerlapnya, wasyahwatiha, dan kesenangan-kesenangannya, alfaniyah, yang binasa, al-munaghisah, yang bakal lenyap dalam waktu dekat, hancur. Walakinnahum, akan tetapi mereka lam yu'tau, tidak diberikan minal quwwati, daripada kekuatan, mislama u'tiyassin ful awal, sebagaimana yang diberikan kepada golongan yang pertama, min dawamil istish'ar, daripada terus-menerus merasa linuzulil maut, akan kedatangannya kematian, fi kulli waqtin, di setiap saatnya. Kalau yang pertama kemarin itu selalu khawatir dengan kedatangan kematian, sehingga selalu mempersiapkan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Fi kulli waqtin, min dawamil istish'ar linuzulil maut fi kulli waktu, di setiap saatnya. Walau dama alaihim dzalik, seandainya terus menerus alaihim, atas mereka, golongan yang kedua ini, dzalik dawamul istish'ar, untuk dawamul istish'ar linuzulil maut. Golongan yang kedua ini seandainya kok diberikan seperti golongan yang pertama, la ta'attalat alaihim umuru ma'a
ma'ishihim, maka bakal apa ya? Bakal libur. Bakal maksudnya bakal apa? Bakal ya semrawut atas mereka umur ma'ashihim, urusan apa? Urusan kehidupannya. Ma'aish. Urusan apa? Kehidupannya. Allati la budda lahum minha, yang mana mereka harus membutuhkan daripada itu apa? Ma'aish. Ya. Karena memang tingkatannya berbeda. Nah, makanya kita hari ini harus apa ya? Harus sadar diri. Ya, kalau kita masukkan ke golongan pertama seperti kita ini, waduh, akhirnya gak kerja, ya sibuk apa ibadah, tapi ya gak gitu juga, paham? Mungkin ya masuk golongan yang kedua ini, ya sik ibadah, ya sik apa, sik kerja, sik ngurusi urusan dunia, masih bisnis sampai usaha, tapi gak sampai melalaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bekerja, dia usaha untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, paham? Untuk bantu saudara-saudaranya, untuk bangun masjid, bangun pondok dan lain sebagainya. Itu kan semuanya nanti nilainya apa? Ibadah. Paham ya? Walaupun ketokane gak ibadah, walaupun kelihatannya duniawi, tapi dinilai ibadah. Karena untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rubbama tata'atalat alaihim umur akhiratihim. Bahkan bisa-bisa apa? Urusan akhiratnya juga apa? Bisa berantakan. Ya kan? Kenapa? Min ghalabatid duhul. Oh, paham ya? Karena apa? Tekanan jiwa. Ghalabatid duhul. Paham? Tekanan jiwa dan apa? Pikiran. Paham? Karena memang ngeri. Bahkan ada yang sampai apa? Gila. Paham? Hati-hati. Ya, kalau belajar tasawuf ini kalian harus diimbangi dengan tasawuf sosial. Paham ya? Ini kan semuanya kan tasawufnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi juga harus diimbangi dengan tasawuf sosial. Kita masih berhubungan dengan manusia. Kita masih ya seperti manusia, bekerja, usaha. Tapi nanti semuanya digunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Karena ada yang nggak mau kerja, pokoknya kerjanya apa, muter tasbih, ngadep, ngaji dan lain sebagainya. Itu nggak semuanya mampu kayak gitu. Nggak semuanya mampu. Kalau kayak ngono terus keluarganya nggak dikasih makan, ya keliru kabeh. Paham ya? Karena ini loh, allati la budda lahum ma'ayishihim, allati la budda lahum. Dia harus bekerja, harus usaha cari apa? Nafkah untuk keluarga. Akhirnya sibuk taat, sibuk ibadah yang murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya berantakan kabeh nanti. Paham? Makanya harus diimbangi dengan tasawuf sosial. Hubungan dengan manusia, hubungan dengan baik ini juga apa? Termasuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita talabul halal, ya kan? Di kitab Ta'lim Muta'alim, talabul halal itu termasuk zuhud. Paham? Termasuk apa? Zuhud. Karena kita mencari rezeki Allah yang halal. Itu termasuk apa? Zuhud. Paham tuh? Gak sampai merembet ke yang makruh, apalagi sampai yang haram. Itu kan zuhud. Paham tuh? Ya, jadi manusia itu ya yang wajar saja. Kalau belum sampai tingkatannya ya jangan. Nanti tambah gak karu-karuan nanti. Fa inna isti'aru nuzulil maut, karena merasakan apa? Nuzulil maut, isti'aru nuzulil maut. Datangnya kematian alat dawam terus menerus. Kan khawatir, cemas. Amrun azim, itu adalah apa? Perkara yang besar, bukan main-main. Paham? Perkara yang berat, ya kan?
yang mana la tastaqillu, tidak akan bisa istiqlal, merdeka, tidak akan mampu bihamlihi, untuk memikulnya, illa kuwatun nubuwah, kecuali kekuatan apa, kenabian, seperti Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi yang lain. Selalu apa? Is'ar linuzulil liznawat au as-siddiqiyah al-kamilah, atau kedudukan para siddiqin, para sahabat. Makanya tingkatan yang pertama itu golongan an-nabiyyin was-siddiqin. Paham? Golongannya para nabi, para sahabat itu seperti itu semua. Paham? Yang mana hampir waktunya banyak digunakan untuk apa? Full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah kita nggak bisa sampai ke golongan yang pertama? Ya bisa. Ya bisa, paham. Yang penting di dalam diri kita selalu ada apa? Istis'ar nuzulil maut. Selalu merasa bahwasanya nanti bakal datang mati secara tiba-tiba. Ya karena memang datangnya tiba-tiba. Akhirnya apa? Ketika kita selalu merasa bakal mati, di dalam hati ini akhirnya nggak bakal ada apa? Keinginan untuk melakukan berbuat dosa. Nah, intinya kan di situ. Intinya di situ. Jadi apapun profesi kita, apapun status kita, kalau kita merasa ya kan bakal mati, kira-kira berani nggak mau berbuat dosa? Kalau sampai berani berbuat dosa, oh berarti terlatih sudah apa? Ghalabat alaihim syikwatum, sudah benar-benar terkuasai dirinya oleh apa? Celaka. Nauzubillah min. Kadang ada orang merasa apa ya? Atau orang sadar bahwasanya mati itu bakal datang secara apa? Tiba-tiba, nggak ada yang tahu. Tapi kadang saya tetap melakukan apa? Perbuatan dosa. Ya. Tujuannya kita istis'ar linuzulil maut itu agar supaya diri kita ini apa? Tidak sampai berani melakukan apa? Perbuatan dosa. Sehingga apa? Kita jauhi itu perbuatan dosa, kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu. Nah, apapun profesi kita, apapun status kita, ya kan? Entah itu kita ada di pondok, di majelis, entah itu kita di kantor, ya kan? Atau di pekerjaan dimanapun, kita harus selalu apa? Menjauhi yang namanya perbuatan dosa. Paham? Ya, jangan sampai nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata kita dalam keadaan kotor. Lah intinya kan itu. Intinya itu ada di situ, paham? Untuk itu makanya harus selalu waspada, jaga hati, jaga diri, jangan sampai terkotori oleh apa? Yang namanya dosa. Paham tuh ya? Wallahu a'lam. Al-Fatihah.